kita ini kulit portasi kalau minggu tetap kerja. Beda sama lu orang-orang kantoran, minggu Sabtu libur ya kan. Mas Ren, bubur ayam enak banget. Gue tadi tanya sama Isak dong, Mas ini bubur ayam yang dari mana? Itu Mas teman rekan kita yang kemarin gitu. Enak banget. Sayangnya nggak ada kecapnya. Tadi lupa minta. Besok-besok aku pesan lagi tapi ini kasih kecap terpisah nggak? Dibahas-bahasnya. Konten sama Isak. Suka kalian? Kaget gua boy. Isak mukulin kru di bagasi. Kirain gua beneran pakai tangan, nggak taunya pakai buku. Ya syukur lah. Buat pelajaran juga. Mas, malam saya naik Harwan dulu jalan drivernya ramah, sayangnya belum punya batangan. Mas, semua ada prosesnya. Kalian jangan intervensi kebijakan operasional. Ada prosesnya. Semakin mereka tersiksa awalnya di HR dan mereka kuat, insya Allah semakin kokoh mereka masa tuanya di HR. Tapi kalau belum udah rewel jalur, rewel batangan, rewel ini, aduh, nggak ngurusin orang-orang manja Mas di Haryanto. Di HR nggak ngurusin orang-orang manja. Mas Isa, kenapa kronologinya ngantem nih? Kamu nggak nonton berarti. Terima kasih Mas Rian, mau dipangresi. Mas, besok aku ke sono ya. Aku tamakan di sana aja. Mas, saya udah tukar tiket tapi 2 kaos 2 pieces, berarti stoknya lagi habis. Kan kalau agen nerima tiket dia setoran ke kantor Mas. Kalau kantor belum ada stoknya belum bisa ngasih. Artinya batangan itu apa Mas? Batangan itu kalau bahasa bis-bis Sumateraan cincu Mas. Jadi orang yang bertanggung jawab sama Armando. Sampai sore di garasi baru Mas. Gue pengen ntar siang apa sore ada syuting boy, Hari Danianto. Jadi nggak tahu ntar sore di mana posisinya. Atau di Terminal Kartosuro, nggak tahu juga. Mas kasih tips supaya istri sama ibu saya akur. Ini pertanyaan yang sering banget terjadi dan kalian harus hati-hati nih masalah kayak gini. Hakikatnya suami itu 2 Mas. 1 berbakti sama Allah, kedua berbakti sama orang tua, ibu dan bapak. Sedangkan hakikatnya istri itu berbakti sama Allah, yang kedua berbakti sama suami. Jadi yes, kita nggak bilang kalau orang tua kita dolim ya, kalau orang tua kita jahatin istri itu enggak, apapun kesalahan mereka itu yang terbaik buat mereka. Mungkin kita husnudon aja gitu, berprasangka baik aja. Jadi jangan dilawan, orang tuanya jangan dilawan, istrinya yang suruh sabar. Semakin tebal sabarnya, semakin besar ganjaran. Assalamualaikum Mas, Mama Sembiri. Mat, katanya mau kemari. Kemarin katanya mau ke garasi. Kelebihan Hino RN dibandingin apa? Dibandingin Hino RK. Lebih sistematis Mas, pendinginan mesinnya. Makanya walaupun olinya nggak banyak tapi lebih gimana ya? Lebih bagus lah sistem pendinginnya. Karena udah nggak ngandelin kaki manusia lagi buat kontrol temperatur. Iya Mas, kadang saya bingung harus pilih mana. Tetap harus pilih orang tua, nggak bisa enggak. Makanya istrinya terus sabar. Kamu pinter-pinter ngejaga perasaan istri. Tuh. Jadi
kamu posisi suami di tengah-tengah, menjaga perasaan istri dan menjaga perasaan orang tua. Istri kamu kan anak orang mas, dikasihin ke lu. Berprasangka baik aja mas. Oh harus berprasangka baik sama orang tua, harus, nggak boleh nggak. Mas gimana kalau ada tetangga gua baik, dolim, tetangga nggak mau baik, dolim, itu mau urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kalian kan berbuat baik, bukan mendapatkan perlakuan baik dari orang. Tugas kalian itu berprasangka baik dan berbuat baik, bukan mendapatkan kebaikan dari orang. Mendapatkan kebaikan dari orang kan bonus mas. Kusuk mas. Mas ada lowongan dari Teo Haryanto nggak pernah buka lowongan. Di sini itu sistemnya tumpuk lamaran mas. Kenapa nggak pernah buka lowongan? Karena tumpukan lamaran ya ribuan. Mas kalau suami malas kerja terus kasar sama istri itu gimana mas? Kamu mau tanya jawaban saya apa tanya jawaban agama mbak? Beda soalnya. Kalau tanya sama jawaban saya cerain aja mbak. Cari yang lain kayak nggak ada laki-laki yang lain aja. Itu kalau jawaban saya, ya kan? Tapi kalau jawaban agama beda. Ya itu tadi kalau jawaban agama. Tugas istri itu berbakti sama Allah, kedua berbakti sama suami. Semakin kamu sabar, peluang masuk surganya semakin gampang. Makanya kalau kayak kata Kiai Mustamir itu dulu bilang, aku kalau dulu bisa diciptain sama Allah, bisa milih jadi perempuan atau jadi laki-laki, aku milih jadi perempuan. Kok gitu i? Kita nanya kayak gitu kan. Cowok itu berat, masih nanggung dosa istri, dosa anak, dosa orang tua, dosa adik, dosa keluarga lah ibarat. Istri cukup berbakti sama suami, Allah udah ngejanjiin surga buat lu. Gampang banget kan jalannya, tapi berat ngejalaninnya. Ya, padahal caranya gampang, ngejalaninnya yang berat. Tips cara mendapatkan laki-laki yang baik mas, cari di tempat yang baik lah. Satu, terus kedua bentuk pribadi yang baik. Nah kalau kamu aja masih ugal-ugalan, berarti masa pengen dapat suami yang baik. Kenalnya sama suami di diskotik, di Hollywood, tapi ngarepin suaminya baik. Kenal sama kalau pengen dapat suami baik itu kenalin pengajian, di perpustakaan, gitu. Atau di mana tempat kerja. Mas Ren, kami dari Purmalika Wisata berterima kasih banyak. Oh iya, jangan bosan-bosan masuk sini ya. Terus tenang aja, kalian kalau masuk di Teo Haryanto, ibaratnya, kalian kalau ada apa-apa di wilayah kita, entah di Madura, Surabaya, Malang, kalian bisa minta tolong sama orang-orang operasional kita. Kalau istri dolimin suami gimana mas? Benernya tadi itu udah jawaban sih, tinggal kalian kembaliin aja sendiri. Kayaknya lagi ke Medan tuh, ngambil buku BPKB Atlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiket lebaran haji naik dong, Madura naik 100.000, Jawa Tengah naik 50.000. Gua tuh baru tahu kalau ternyata Hollywood itu tempat mabuk-mabukan. Baru tahu kemarin gara-gara ada postingan itu. Tadinya gue pikir apa tau gak lu? Itu yang jual kayak KFC tapi khusus sayap-sayap itu. Gue kira warung makan kayak KFC, kayak restoran KFC gitu, fast food. Cuman khusus buat sayap, gitu, sayap ayam, bumbu apa kan ada. Terus sarapan dereng mas, tadi jenengan masakin opo balina. Terus mana nih ada? Hah? Iya. Rapat Wonogiri. Ikut terus dengan ini. Senin harus masuk. Kru ya. Nah, bisa sak kena yang belum jadi. Sak kena yang iya, bisa. Bisa wes sesuatu itu aja sebenarnya. Pangeran enggak ngambil buku
gue kabur. Ada info mas busnya Mas Wahid? Iya dong, Mas Wahid kan juga semi bisnis mas, jual beli. Mentang iya sumpah demi Allah. Gue pikir tadinya, kalian tau gak sih di BSD itu gue pernah makan restoran KFC tapi khusus ini mas, sayap-sayap namanya wing-wing apa gitu. Itu enak banget, ada bumbunya, barbecue, lemon, apa segala macam. Mohon tambah doanya mas, besok saya melaksanakan akad nikah. Amin amin mas, mudah-mudahan pernikahannya berjalan dengan lancar akadnya. Kalau living jualan paha, ya paha doang. Kagak pakai ayam. Paha doang. Wingstop lah ya itu begitu. Assalamualaikum. Oi. Ya udah, gue tunggu di penging ya. Salam dulu lagi, makasih banyak. Gue lagi usahaan masalah itu terus saya. Gue kabarin dah. Yo. Wingstop. Nggak tahu apa namanya di ini mas, di teras kota. Lantai paling bawah, pojok. Itu enak banget mas. Wingstop itu mas yang jualan ayam sayap. Iya, gue pikir kayak gitu. Living jualan. Tadinya gue pikir kayak itu, sumpah mas. Namanya orang kampung mas, kagak ngerti begituan, nggak pernah nongkrong tempat-tempat begitu. Gue tahu living jualan, ternyata klub malam, terus begitulah. Baru kemarin sejak rame-rame ini minum alkohol gratis kalau namanya Muhammad sama Maria. Baru tahu gitu, kok alkohol gue bilang. Erma 888, Waalaikumsalam. Mas kapan mampir? Bentar lah, kalau ke Jakarta lagi. Kan bulan depan sibuk ngurusin kuliah Saila. Bro, kita bukannya rasis ya, satu. Terus kedua, bukannya kita nggak bertoleransi, ya kan? Makanya bahasa gue cuma ngingetin buat kalian saudara-saudara gue yang seiman. Paham? Alkohol kan hal yang dibenci sama Allah. Ayat-ayat tentang Homer itu ada di Al-Quran, bukan cuma di hadis mas. Berarti kan itu Allah yang ngomong mas. Ya kan? Allah yang berfirman. Itu Allah langsung ibaratnya yang nulis gitu. Yang ngomongin soal ya apa masalah bab Homer di Al-Quran. Jadi gimana bisa kita ini umat kok menerima keberadaan tempat yang dibenci sama Allah? Bener kan kata-kata gue berarti? Kalau kita menerima keberadaan mereka, berarti sama aja kita berkhianat sama Tuhan. Kan? Jadi toleransi kita cukup sebatas membiarkan, bukan berarti menerima. Membiarkan sama menerima itu beda. Membiarkan itu sebodoh amat lu sono. Tapi kan kalau menerima berarti kita ikhlas dengan tempat kayak gitu. Gak bisa, gak boleh ikhlas. Hati tetap harus ingkar. Mas kalau dari Malang mau ke Jakarta agennya Bu Saryanto di mana ya? Tergantung Malangnya mana. Malangnya Arjosari ada terminal, Karangkates ada, Dampit ada. Malangnya mana terserah. Tergantung, ada semua. Kecuali Batu ya. Kalian pernah ngeliat kan waktu gue di Bali, teman-teman gue pada mabuk ya kan, pada minum wine apa segala macam. Gue tetap ngingetin mereka. Tapi kan ya orang udah pada dewasa, udah pada bisa mikir sendiri. Nggak harus kita benci sama mereka, enggak. Minimal kita harus ngejaga diri kita supaya tidak seperti mereka. Kedua, tetap buat apa ya? Buat ngilangin kewajiban ingkarnya tuh tetap diingetin. Soal habis diingetin dia masih mau terusan, nah silakan terusan. Itu caranya gue selama ini menjaga tenggang rasa, toleransi, dan bersosialisasi dengan rekan-rekan gue yang gak sepaham seperti itu. Bukan memusuhi mereka, mengingatkan. Tetap gue temenin. Nggak gue jauhin. Dari Kediri belum bisa mas. Mas pernah ke Malang gak? Pernah lah. Mantan gue dulu langsung.
Batu bakal ada agen nggak mas? Kayaknya masih lama banget mas, karena masih ada banyak wilayah yang lebih pro apa ya, lebih prospektif. Berapa lagi? Dewan kiri. Nontonnya sambil mancing ikan, emang kedengeran? Mas, kalau datengin unit wisata dari Kudus ada biaya lagi, soalnya saya booking warung mangga buat tanggal 30 tanggal 30 kurang. Ya iyalah mas, kalau enggak solarnya dari Kudus ke Jakarta siapa yang nanggung? Kalau riba itu nggak usah dibahas, mutlak haram. Siapa yang mau halalin riba sih? Nggak ada. Riba itu bukan hal yang layak buat dibahas. Karena apa? Ya, karena emang udah mutlak haram. Nggak bisa dinego, nggak bisa disangkal, nggak bisa. Riba semua mutlak haram. Berarti Malang Batu kurang. Batu yang bagus tuh paketannya mas. Kalau penumpangnya kurang. Bunga Caputra, nama lu alay amat sih. Orang mah bunganya Saputra begitu. Bunga Caputra. Mas, tanggapan Peduli Lindungi jualan minyak goreng, kagak mau nanggepin gue itu yang ngomong Luhut kemarin. Kagak, dukung 100%. Yang ngomong Bapak Luhut kemarin. Jangan, harus didukung. Kalau enggak ntar IG gue nggak biru-biru. Jakarta Jember ada mas? Enggak mas, kejauhan belum. Lancar kamu Jatipura ke Ngadirojo mas, super lancar. Semarang Kota Candi, Persil nomor 15 di Candi Semarang Kaliwuru apa tuh? Lu nggak tahu rasanya IG ke band ya, capeknya 40 hari mas. Sekali gue ke band, postingan gue hilang, itu gue ke bandnya 40 hari. Dan itu multiple. Udahlah, jangan ngomongin begituan. Kita ngomongin enak-enak aja. Mohon izin, Marian udah lowongan kerja? Nggak ada mas. Salam dari Jambi mas Rian, siap. Waalaikumsalam. Sekarang-karangnya mas Rian cuy juga kalau denger lu. Enggak, gue cuma mas ribut. Udah gue sekarang udah gak ribut-ributan gue. Gue super damai gue sekarang. Gue pengen hidup damai sekarang. Justru kalau masih dibahas artinya masih ada yang mencari, betul. Nah cuman ada cumannya itu apa? Ya udah, gue udah sering bahas tuh. Tinggal kalian taklidnya sama ulama yang mana untuk akar-akar pokok pembahasan. Vlog ini baru keluar nih mas. Oh yang sama gue? Alkohol najis? Enggak. Alkohol nggak najis loh. Mas, kenapa Bali Bangkit gue di bulan November? Ya karena emang dulu pas Bali Bangkit pertama bulan November mas. Jadi Bali Bangkit keduanya juga bulan November juga. Kan kita ngebagi acara tahunan kita 3 kali mas. Awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Awal tahun itu FMG atau Family Gathering. Pertengahan tahun itu ziarah wali songo bareng. Akhir tahun wes healing bareng.
Rokoknya apa mas? Diplomat Bismillah. Masa ngambil lagi di Jogja? Oh iya? Wah, ntar gue WA deh coba. Serius dia lagi di Jogja? Coba gue WA ya. Assalamualaikum. Om lagi di Jogja katanya om. Mampir garasi Penging dong. Nonton bareng kita. Sekalipun kita akan pernah mencoba kembali padamu. Kapan Bandung lagi mas kan? Bulan depan. Saya lah udah dapat kos-kosan, udah. Tinggal survei sama bayarin aja. Merek kacamata apa mas tuh? Mohon doa saya mas, lagi ngerintis usaha ekspedisi. Siap. Mudah-mudahan usahanya lancar, berkah, amanah. Selamat pagi mas Rian, kata-kata hari ini dong biar Mimin bisa semangat baking kue. Wah, lu udah senyum gue juga udah semangat. Gak usah kata-kata, gue senyumin aja. Mas udah pegangan plus minusnya apa? Waduh. Tahun depan nggak tahu nih PMDT di mana, belum ini. Oh, Ri, Mas Aris Ri, suruh ini Ri, suruh apa namanya? Serami masjid sama kodok semua. Kan ada Erik Strada, ntar biar yang bawa kodok semuanya biar Erik, serami masjidnya sama gue. Mana Mas Aris nih? Lu bilangin deh. Mas saya mau ngobrol tentang monggo silahkan. Isak mah datangnya siangan, kan kerjaan dia sore. Cari kos-kosannya yang aman mas, ibu kos bapak kosnya ada. Soalnya zaman sekarang cowok cewek sering keluar masuk. Tenang aja boy, ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya. Yang kira-kira lengannya ya segede kepala kalian. Lengannya CCTV. Jadi lu masuk kamar anak gua, cowok ya kan. Lu masuk, kepala lu sama badan lu ke depan, lu pulang kepala lu di belakang, badan lu ke depan bu. Wah, ada yang mau ngelamar di Arianto, dimintain uang jaminan. Siapa nih? Udah dibilangin bolak-balik, nggak ada uang jaminan di AR. Alhamdulillah armada Hercules mulai penuh dari barat. Jadi kalau ada tamu cowok silakan di luar kos atau di ruang tamu. Udah gue bilangin.
Boy, lu tuh nggak pernah ngerasain punya anak perempuan, belum pernah kan? Ntar kalau lu udah berkeluarga, lu punya anak perempuan, lu bakal ngerasain. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Kalau makanan di Pengging terima buat rombongan wisata. Lu kan kemarin aku udah bikin postingan Malika Wisata kemarin 14 bis apa berapa itu? Kemudian pariwisata, Mas buka Instagram Haryanto Pariwisata. Haryanto divisi Haryanto divisi pariwisata. Mas jenggotnya sok besar, ngomong itu yang dilengkapin gitu. Mas jenggotnya kayak kambing, besok kalau besar, lebaran besar jangan keluar. Jujur aja, pakai dihalus-halusin bahasa, gue tahu maksud lu. Polisi di Blok Erik udah tahu ada kerusuhan, polisi lagi pengamanan, boy, misain orang tawuran, dia malah ngedeketin, ngerekam dicengkiwing lah polisi. Polisi juga kan butuh space, Mas, buat bertugas. Erik malah ngerekam nempel-nempel sama polisinya, bagus kagak digibung dia. Bocah nyari konten tuh segitunya ya. Dari blind break dari jauh aja, nempel-nempel deket-deket sambil wawancara udah kayak reporter TV aja. Bagus agak diaperkat sama polisinya. Untung banyak teman-teman ya misain ya. Ada rekan-rekan dari itulah akhirnya bisa. Kalau kagak udah tempeleng Pak Erik kemarin, orang udah diginiin badannya boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, kalau di Pisarianto kalau pas makan mau nambah boleh nggak? Boleh, Mas. Yang penting kamu minta, Mbak maaf saya lapar banget, saya minta nambah gitu. Insya Allah dikasih lah. Masa ya orang minta makan nggak dikasih sih, Mas? Dikasih. Garasi Pengging ada korban, Mas? Ada. Pak Jarianto itu tiap korban, Mas, itu 40-an biasanya. Sapi atau kerbau. Tahun kemarinnya 48 nggak berapa. Kadang 42, 46, nggak pasti lah. Itu banyak. Lu kaliin aja satunya 30 juta, udah berapa tuh buat korban. Kemarin gue beli sapi 35 ya, 35 juta. Kalau minggu begini sepi orang-orang admin, datangnya pada siang. Anak operasional yang berada. Mas bikin konten lagi beli hewan korban. Nggak tahu nanti ya. Soalnya urusan itu kan sama adik, Mas. Bagian pendanaan. Gue tinggal minta, Mas cariin sapi di sini gitu misal. Nah, baru. Kalau dia udah dapet, ya gue nggak nyari. Kemarin 2 hari ke garasi Pengging nggak pernah ketemu Mas Ren. Aku di kamar, Mas, di kantor dalam. Kalau nggak pas lagi keluar, karena aku lagi bikin basecamp di luar buat kantor editor basecamp Haryanto Official dan Rian Mahendra Channel. Basecamp production house buat tempat kalian nongkrong di Solo, di Fajar Indah. Ntar aku kontenin siangan nggak? Buat anak-anak kumpul, anak-anak editor. Buat kalian kalau pengen edit-ngedit, sharing-sharing YouTube, silakan. Gue siapin tempat, spot yang enak. Mas, saya mau babatnya kurbannya Pak Haji. Ya lu pas lagi bolang datang aja. Mas, tak doain jenengan di endorse, amin amin.
Dagang bakso di garasi baru nggak boleh lah mas. Namanya kamu pengen ngedirin perusahaan di dalam perusahaan. Kan udah ada Mbak Ayu yang bagian ngurusin rumah makan. Mas Rian istrinya sering ditinggal-tinggal, nggak perasaan kamu. Yang ditinggalkan fisiknya mas, bukan hatinya. Hatinya di sini. Sekalipun aku pacarin lo belakang hotel Adiwangsa mas, masuk ke dalam, kurangin rokok selalu mas, berusaha. Alamat lengkap markas Pajarinda, ntar mas, ntar aku vlogin, gue nggak hafal jalannya soalnya, ntar gue kasih tahu. Ya gue pengen bikinin tempat base camp buat kalian youtuber bis, pengen sharing-sharing editan, atau mungkin kalian ngerasa jago edit, boleh kita kumpul-kumpul bareng, sharing-sharing, kita gede bareng-bareng. Gue siapin tempat nongkrong buat kalian. Mas udah mandi kok ganteng, mau kemana? Gue ganteng kan mau ketemu teman-teman kerja, mau ketemu pelanggan, konsumen. Kalau gue dekil, orang kabur. Mas konten Pondok Pinang kapan? Udah ada yang upload kemarin, nggak jadilah, buat kalian aja. Pas gue live kemarin malam, kan udah gue bahas dikit. Bro, gue ini ngedukung Pondok Pinang ya. Dalam artian ngedukung Pondok Pinang itu karena gue ngedukung kebutuhan masyarakat. Tapi kan pemerintahan punya aturan, makanya cara ngelawannya juga nggak frontal. Kan posisinya kita salah mas, kita ini lagi memperjuangkan hal yang salah benernya. Paham ya? Jadi kalau dibahas semakin dibahas, ntar semakin susah nyari celah. Itu aja benernya. Gue ngedukung Pondok Pinang karena apa? Karena masyarakat itu nggak bisa dijauhkan dari transportasi. Sedangkan kalian tahu sendiri, Jakarta Selatan kan nggak ada terminal yang layak untuk penumpang. Pondok Cabe jauh dari pemukiman, mana-mana jauh dari pemukiman. Yang paling efektif memang Lebak Bulus, tapi Lebak Bulus kan udah digusur. Makanya. Jadi gue ngedukung Pondok Pinang karena demi kepentingan masyarakat, pengguna jasa transportasi dan rekan-rekan transportasi serta para pengusaha-pengusahanya. Tapi kan itu bukan hal yang benar mas, karena itu kan bukan terminal yang dikelola sama pemerintah. Makanya kalian jangan mancing-mancing bahasan itu ke pemerintah, ntar malah semakin keras mereka. Jadi saat ini mendingan quiet aja lah, nonton aja. Jangan mentang-mentang kita butuh, terus kita jadi lupa kalau negara ini diatur oleh hukum dan undang-undang, gitu loh maksud gue. Sama kayak Grogol, kayak Priuk dulu. Kita kan juga berjuang, mas, fighting juga. Bentrok juga di lapangan. Terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai akhirnya sekarang ya dilegalkan lah, semi-semi dilegalkan. Ya gue juga pengen Pondok Pinang ke depannya seperti itu. Cuma kan yang bikin susah itu karena posisinya bukan di lahan pemerintah itu loh. Kalau Grogol terus Priuk oke lah fine. Dalam artian memang posisinya sejak awal itu milik pemerintah. Jadi pemerintah bikin aturan hukum undang-undang di situ bisa. Tapi kalau Pondok Pinang kan punya swasta, yang ngelola kan masyarakat. Karena susahnya di situ, ribetnya itu di situ. Karena banyak kepentingan di situ. Mas Rian salam dari Tulungagung. Siap, waalaikumsalam. Salut mas, bagaimanapun tetap taat hukum. Iya, hukum itu dicari celahnya mas, bukan dilawan. Cari celahnya, jangan dilawan. Kalau dilawan, apa bedanya kita sama orang-orang barbar itu? Tapi kita cari celah dalam hukum. Mas, tempat kuliah anaknya dekat mall, atasnya mall katanya, gabung sama mall. Betul mas, Pondok Pinang by Tennessee Way. Iya. Mas Bro Air solid, oh jelas. OTW ke sana mas Boy, monggo. Mas masuk air syaratnya apa sama aja ke perusahaan-perusahaan air.
novel punya alibi. Kenapa suka di Bandung? Mas, yang milih kan anak mas, bukan kita. Kalau orang tua yang milih udah gue masukin pondok pesantren. Cuman anak zaman sekarang nggak bisa dipaksa. Mas kenapa kuliah baru gue jawab. Anak sekarang tuh nggak bisa dipaksa. Ntar lu kalau udah punya anak gede, lu bisa ngerasain dah. Lu sekarang umur lu aja punya pacarnya belum, lu mau ngomongin soal anak kuliah di mana? Mas ke Bandung berkabar ya, gue. Iya, kemarin juga tak kabarin. Mas saya lagi di garasi PO, Mas salamin sama Pak Putu kalau ketemu. Pak Putu salam rindu dari Mas Rian. Kenapa nggak di Jakarta mas? Udah gue bilang. Tanggapan Bang Sofian bos, udah sering gue tanggapin soal kayak gitu. Yang penting bisa mendoakan orang tua. Yang penting orang tua itu cuma mendoakan, menjaga, nggak itu. Seperti aku. Masuk BINUS butuh biaya berapa mas? Kemarin tuh kalau nggak salah uang apanya gitu mas, itu udah 35 juta. Nggak tahu termasuk semester apa nggak ngerti gue. Gue nggak pernah kuliah sih. Pokoknya udah bayar segitu lah. 30 atau 35 gitu. Tapi nggak tahu itu uangnya udah semua apa, cuman apanya doang nggak ngerti. Belum. Pohon tutup pindah kemana mas? Gue mana tahu gue, kalau lu ngikutin aturan pemerintah mah harusnya kan Pondok Cabe mas. Terminal alokasian Lebak Bulus Lama kan Pondok Cabe sama Pasar Jumat. Untuk tiket lebaran haji ada Jawa Timur Madura naik 100.000, Jawa Tengah naik 50.000. Tinggal lewat jalur beasiswa mas biar agak murah. Anak gua nilainya pas-pasan. Mas saya mau kerja di PO Arianto setelah lulus kuliah boleh nggak? Bolehnya boleh. Cuman keterima apa enggak kan tergantung jodoh mas. Biaya anak kuliah mahal juga. Mas lu bayangin gua 2 mas. 2. Saila sama Sailu. Hari Minggu tetap ngantor. Mas saya ngantor setiap selama ban bis ngegelinding di jalan mas. Itu orang operasional begitu. Beda sama orang-orang kantoran. Yang di kantor administrasi Minggu libur, Sabtu setengah hari. Tapi kalau kita di operasional, selagi ban bis ngegelinding di jalan kita kerja mas. Aku ingin kisahku seperti Mas Agit mas. Ya dia cuma 1 yang beruntung. BINUS nggak ada jalur biasa, nggak tahu. Lu jangan ngomongin soal itu sama gue. Gue kan bukan orang akademis, nggak ngerti. Ramudeng, Ji, buat kelakuannya sopo ngedit-ngedit ngomong.
akan bertemu lagi. Saya benar ya? Mas manggil bang. Bro udah dulu ya, gue mau ada kerjaan dikit.